Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrani dari mahasiswa STIQ Raka Amuntai, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Di sini saya akan membahas tentang materi plagiarisme. Jadi langsung saja kita masuk pada materinya. Apa itu plagiarisme? Mungkin kalian sering mendengar kata-kata plagiat. Apa yang terbesit dalam pikiran kalian dengan kata-kata plagiat? Mungkin di pikiran kalian adalah suatu hal yang kita lakukan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, meniru punya orang lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya dan menganggap itu adalah karyanya sendiri. Pengertian plagiarisme. Menurut peraturan Kemendikbud nomor 17 tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sedangkan menurut di dalam KBBI tahun 2008, plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat orang lain yang menjadikan seolah-olah itu adalah karangannya sendiri. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan plagiarisme adalah suatu tindakan mengambil karya ilmiah orang lain, baik itu secara penuh ataupun sebagian, yang tanpa disertai dengan sumber dari mana kita mengambil karya itu. Jadi itulah plagiarisme. Selanjutnya, hukuman bagi plagiarisme atau bagi plagiator. Hukuman bagi plagiarisme: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Sementara Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Pertama, teguran. Kedua, peringatan tertulis. Ketiga, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa. Keempat, pembatalan nilai. Kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Ketujuh, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Jadi hindarilah plagiarisme, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, tindakan yang termasuk plagiarisme. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan kita sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan kita sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai temuan kita sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai karya hasil sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebut usul-usulnya.
Yang keenam, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang ketujuh, meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya tetapi rangkaian kalimat dan pilihan kata masih terlalu sama dengan sumbernya. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan ilmiah. Yang pertama, sertakan sitasi, yaitu penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan didapat. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman audio visual, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Jadi dalam penulisan harus disertai dengan sitasi, maksudnya di situ kita harus menyertakan sumber dari mana kita mengambil kutipan tersebut, atau kita mengambil dari tulisan ilmiah siapa, kita harus sertakan di situ sumbernya, baik dari buku siapa, buku apa, jurnal, skripsi, rekaman, bahkan juga dari internet pun kita tetap harus menyertakan sitasi. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Sini tujuannya adalah agar untuk menghindari kelupaan dalam menulis sumber yang telah kita ambil isinya atau kita kutip di dalam karya ilmiah kita, agar tidak terjadi plagiarisme yang tidak disengaja karena kelupaan. Jadi alangkah baiknya ketika kita mencari suatu karya tulis ilmiah yang ingin kita kutip, itu hendaknya kita langsung tulis sumbernya agar tidak terjadi kelupaan atau kesalahan dalam penulisan. Yang ketiga, lakukan parafrase, yaitu dengan cara menyusun kalimat sendiri sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. Jadi di sini parafrase adalah kita menyusun kalimat sendiri, bukan copy paste dari karya orang lain, namun idenya dari karya orang lain itu kan mengandung suatu makna yang dapat kita pahami. Jadi dari itu kita tulis dengan kata-kata kita sendiri, bukan mengkopas dari itu. Namun di sini tetap kita harus menyertakan sumber tersebut dari mana kita mengambil makna atau gagasan tersebut, agar terhindar dari plagiarisme. Kalau tidak disertai sumber, walaupun kita melakukan parafrase, menyusun kalimat sendiri, tetap kita melakukan plagiarisme. Jangan lupa sertakan sumbernya. Yang keempat, lakukan interpretasi. Maksudnya proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antara deskripsi data yang ada. Yang terakhir, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Gunanya kita menggunakan aplikasi anti plagiarisme agar kita bisa mendeteksi apakah hasil karya kita sudah bersih dari plagiarisme. Karena bisa jadi karena kurang perhatian kita sehingga terjadi ketidaksengajaan hasil karya ilmiah kita hasil karya ilmiah kita terdapat plagiarisme, padahal itu tidak dilakukan secara sengaja. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Itulah tadi materi tentang plagiarisme. Jadi dapat disimpulkan plagiarisme adalah suatu tindak pidana tentang seseorang yang mengambil hak karya orang lain yang diakui sebagai karya kita sendiri, atau mengambil hanya sebagian atau sedikit dari karya orang lain tanpa menuliskan sumber dari mana kita mengambil karya tersebut,
itu juga termasuk plagiarisme. Intinya apabila kita mengambil tanpa izin, tanpa sumber, itu termasuk plagiarisme. Dan berhati-hatilah dengan plagiarisme karena terdapat sanksi-sanksi yang cukup memberatkan bagi pelakunya. Cara menghindarinya, kenali plagiarisme. Apa saja yang dapat menyebabkan plagiarisme terjadi? Jika kita kenal, kita akan mudah untuk menghindarinya. Ya, semoga kita bisa menjadi mahasiswa yang bersih dari plagiarisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.